semuanya. Shalom semuanya. Coba tos kiri kanan dulu Bang Mel. Semangat, mana suaranya gitu. Kita percaya bahwa hanya Allah yang layak kita tinggikan. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mulai dengan doa ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kami boleh datang kembali ke ibadah Yud hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati kami ya Bapa. Engkau berkati setiap hati kami ya Bapa yang sudah kami siapkan untuk beribadah hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara ya Bapa di ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang ditinggikan. Kita percaya bahwa Allah adalah yang besar. Amin.
Siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Amin. Coba lihat kiri kanannya udah pada muka senang belum? Apa ada yang masih muka sedih? Coba senggol kiri kanannya, mana senyumnya nih? Kita percaya bahwa Tuhan memberi kita kegirangan, amin. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru mencurahkan, haleluya ku bersorak. Kita udah terima janji dari Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Aku mau ada tambahan. Jadi misalkan Tuhan memberi, pas haleluya ku bersorak, apa? Hey. Jadi sama-sama pas haleluya ku bersorak kita teriak hey gitu ya. Oke, kita coba ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Hey. Amin. Coba lihat teman kiri kanannya masih ada yang cemberut nggak? Bilang Tuhan udah memberi aku kegirangan, Tuhan memberikan engkau kegirangan juga. Aku undang teman-teman untuk boleh duduk. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan udah memberikan kita kegirangan. Kita semua meninggikan nama Tuhan. Sekarang aku mau nanya, kita hidup karena kenapa sih? Karena Tuhan punya janji apa sih? Aku mau ajak kita nyanyi lagu ini, kita perhatiin liriknya baik-baik. Karena kalau nggak ada Tuhan, mungkin kita nggak ada pengharapan. Kita nggak tahu mau ngapain. Ku hidup karena
kami Tuhan. Kami mau setia. Setia sampai ketika Tuhan panggil kami kembali. Engkau dapati ada iman percaya dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Membimbing kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi jatuh di tanah yang subur. Berakar dengan kuat. Bertumbuh dengan sehat. Dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, berikan tos 10 orang, katakan, wow saya senang ada kamu di sini. 10 orang, kalau belum 10 jangan selesai. Bilang ya, senang ada kamu di sini, besok bawa teman-temannya yang lain. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, tema kita hari ini adalah Arya Duta. Tahu Arya Duta? Hotel, ya. Ya, Arya Duta ini boleh di next slide. Ya, Arya Duta ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, kalau teman-teman mungkin hanya tahu di batasan hotel, tapi ini Arya Duta ini bahasa lain daripada ambasador, duta besar. Nah, Arya Duta ini diambil dari bahasa Sanskerta. Arya artinya mulia dan luhur. Ada yang nama Arya di sini? Enggak ada ya? Jangan dibikin-bikin. Ya. Lalu duta itu Ceylon 7, betul? Aduh, garing ya. Ada namanya duta? Oh, duta ya? Iya, duta itu utusan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi utusan yang mulia dari surga. Utusan yang mulia untuk teman-teman kita. Utusan yang mulia untuk orang tua kita. Utusan yang mulia untuk lingkungan di mana kita berada. Jadi ambasador, jadi duta besar itu bukan hal yang mudah. Negara mempercayai kedaulatan bangsa untuk dibawa oleh sang duta besar ini ke negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Misalnya dia duta besar di Jerman. Jadi dia harus bawa kebanggaan dari Indonesia, dia harus bawa kebudayaan dari Indonesia, dia harus bawa setiap hal yang bisa dijual di Jerman, dan dia harus bawa itu. Nah, sama dengan kita. Kalau kita teman-teman bilang bahwa teman-teman Kristen bukan? Ada yang bukan Kristen di sini? Coba lihat, jangan-jangan pura-pura jadi Kristen, ya demi dapat gebetan di Sungai Yordan Roxy. Semua Kristen ya, saya yakin ya. Nah, kalau kita bilang kita ini Kristen, kita harusnya jadi duta besarnya Tuhan di bumi ini. Kelakuan kita, cara ngomong kita, pola pikir kita, kedisiplinannya, komitmennya, itu harus mencerminkan karakter Kristus. Nggak ada lagi tuh ngomongnya anjir gitu ya. Itu bukan duta besar daripada surga. Itu anak gampang namanya. Gak ada lagi tuh ngomong, tolol banget sih lo gitu. Ya bego lo ya gitu. Karena berpikir kenapa? Karena itu sudah lazim. Kalau kita gak ngomong kayak begitu, kayaknya gak gaul, betul? Tapi kan tanpa ngomong seperti itu kita juga bisa gaul. Kalau kita bilang kita ini Kristen, kita ini duta besarnya Tuhan, pasti nggak ngerokok. Betul? Yang diem itu biasanya, dia pikir, wah jangan-jangan gue ketahuan ngerokok gitu. Yang senyum-senyum pelakunya dia. Duta besarnya Tuhan itu di sekolah,
nilainya memuaskan. Amin. Enggak suka cabut. Ada yang suka cabut? Kalau enggak ngerjain PR di rumah, cabut. Pura-pura sekolah. Cium tangan lagi sama orang tuanya. Ma, apa berangkat sekolah ya? Ternyata ke warnet terdekat. Masih ada warnet sekitar sini? Atau ke game station, PlayStation, ambil paket pagi. Hey, ini dulu sering dipaket pagi dulu. Ya, paket pagi dari jam 6 sampai jam 12 gitu ya. Selebihnya cari tempat lain lagi. Kalau kita berkata bahwa gue nih orang Kristen, tapi hidup teman-teman, hidup kita ini masih sama dengan dunia, bagaimana kita bisa jadi Arya dutanya Tuhan? Jadi utusan yang mulia yang Tuhan percayakan untuk ada di muka bumi ini. Jadi teman-teman, lahir di bumi ini bukan sekedar apa ya? Pengennya orang tua, enggak. Ingat Yeremia 29 ayat 11? Tuhan punya rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan masa depan yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Amin. Jadi enggak ada tuh saya lahir tuh karena ya sengaja orang tua saya aja gitu. Karena mereka menikah ya mereka harus punya anak, enggak. Teman-teman punya hal yang harus dikerjakan yang datangnya dari Tuhan. Kita ini adalah Arya dutanya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang supreme messenger. Pembawa pesan yang mulia. Pembawa pesan yang luhur. Kalau di film kerajaan tuh ya, pembawa pesan itu nggak boleh dibunuh. Itu untouchable, tak tersentuh. Jadi dia harus menyampaikan pesan dari kerajaan A ke kerajaan B. Raja A bilang ke Raja B, disampaikan, dibawa oleh messengernya ini bilang bahwa kita nanti akan perang. Nanti kita mau ketemunya di sini. Gimana? Kalian terima enggak? Begitu. Dan itu tidak bisa dibunuh. Jadi luar biasa. Kalau kita mau menerima tugas tanggung jawab ini, jadi Arya dutanya Tuhan. Kegagalan, kekecewaan enggak bisa menyentuh kita. Bisa menyentuh, tapi kita nggak hidup dalam kegagalan itu. Kita nggak ambil pusing dengan keadaan-keadaan yang tidak datangnya dari Tuhan. Karena kalau kita percaya, kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Next. Ya, kita akan baca firman Tuhannya. Dari 2 Korintus 5 ayat 20, saya ambil dari versi Alkitab yang terbuka. Ya, firman Tuhan bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 20, teman-teman boleh buka di kitab sucinya masing-masing. Dan ini saya ambil dari versi Alkitab yang terbuka. Firman Tuhan berkata, jadi kami adalah duta-duta Kristus, ya, bukan duta-duta Sheila on Seven, ya, ini duta-duta Kristus. Allah menunjukkan panggilannya melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Tadi lagu terakhir tuh, ku ikuti panggilanmu. Bagian terakhirnya apa? Ya, jangan cuma ke pacarnya bilang gitu. Ke Tuhan juga engkau harus lebih setia sama Tuhan. Jangan kau bilang sama pacarmu, pokoknya kita sehidup semati. Lo yang hidup, gue yang mati. Karena kan sehidup semati. Ketika Tuhan sudah menunjuk kita, memanggil kita, kita harus setia sama panggilan itu. Saya mau bilang begini buat teman-teman. Bicara tentang calling, bicara tentang panggilan Tuhan, bukan melulu kita harus masuk ke sekolah tinggi teologi, enggak. Teman-teman nanti mau jadi dokter kah, mau jadi akuntan, mau jadi notaris, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan, bebas. Yang penting teman-teman tahu bahwa kalian adalah duta-duta Kristus.
Ketika kalian ada di sekolah, jadilah duta Kristus. Punya nilai yang mantap. Jangan nilainya, ya puji Tuhan, haleluya. Kalau dapat nilai 6 itu kasih karunia dari guru. Kalau 8, nah baru itu luar biasa. Gak usah 9 dulu deh, 8 aja. Yang kuliah, ya enggak 2 lah IPK-nya. Ya di 2,8, 3 oke gitu kan. Kalau kita ini duta Kristus, kita harusnya excellent. Saya minggu lalu di satu gereja saya bawakan temanya Successful Christian. Jadi orang Kristen itu harus orang Kristen yang sukses. Sukses itu bukan berarti punya duit banyak, punya jabatan yang oke, enggak. Tapi successful Christian itu bicara tentang engkau hidup bermanfaat, punya dampak yang luar biasa dimanapun kau berada. Jadi jangan jadi Kristen yang abal-abal. Bilang abal-abal. Jangan. Jadi Kristen yang luar biasa. Karena engkau punya Bapa yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang main-main. Tuhan sudah panggil kita. Allah menunjuk panggilannya melalui kami. Melalui saya. Tuhan sudah panggil engkau. Tuhan sudah tetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bersuaralah dimanapun kau berada. Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Next. Ini Martin Luther King Jr. bilang begini. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Artinya, makan yang banyak. Biar enggak asam lambung. Ada yang tahu artinya? Boleh satu orang? Ayo, satu orang? Belajarlah, enggak apa-apa. Kalau salah, enggak diapa-apain. Nanti kalau benar diajak makan sama Kak Berni. Dia makan sendiri dong. Ya. Martin Luther King Jr. bilang begini, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukan itu. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya kasih yang dapat melakukan itu. Bicara tentang cahaya, bicara tentang kasih. Itu ada di Kristus. Ada di Tuhan. Ada di kita. Kalau kita bilang orang Kristen, kita harus hidup bercahaya. Harus punya dampak. Kamu adalah terang dan garam dunia. Amin. Hidup kita ini bukan hidup yang sembarangan. Hidup kita ini harusnya punya dampak yang luar biasa. Kalau terang di tempat terang, useless. Betul? Nggak ada gunanya. Terang berfungsi ketika ada di tempat yang gelap. Kalau di tempat yang tawar, kita datang dengan garam itu, menggarami, memberikan rasa, maka itu tempatnya luar biasa jadinya. Hari ini firman Tuhan datang sama kita. Kita ini adalah utusan yang mulia dari surga. Tuhan tempatkan engkau di keluargamu, engkau jadi utusan di situ. Di sekolahmu, di tempat engkau kuliah, di tempat engkau bekerja, bahkan di gereja ini, engkau harus menempatkan diri bahwa engkau adalah utusan yang mulia yang datangnya dari surga. Amin. Jangan bilang, aduh aku gak bisa apa-apa. Nyanyi aja fals. Ya kan? Baru mau gini, itu udah gak enak orang dengar, apaan sih itu gitu ya. Enggak. Tapi ketika engkau memberi dirimu untuk melayani Tuhan, Tuhan perlengkapi engkau. Hari demi hari. Saya dulu melayani itu dari kelas 3 SMP. Ada yang 3 SMP di sini? Ya. 3 SMP saya sudah melayani Tuhan.
Melayaninya bukan di mimbar. Saya bersihin gereja, saya rapihin kursinya, saya pel gereja, saya sapu. Itu pelayanan. Setelah itu Tuhan equip saya, perlengkapi lagi. Kelas 1 SMA, saya sudah jadi worship leader di ibadah youth. Jadi saya sudah megang mic yang beginian. 1 SMA, itu pertama kali saya jadi worship leader, gak bisa nyanyi. Karena nervousnya luar biasa. Diam aja begini. Ngomongnya tuh ini gemeterannya begini. Tapi ketika kita mau memberi diri untuk diperlengkapi Tuhan, Roh Kudus perlengkapi kita hari demi hari. Terus kelas 1, lalu kelas 2 SMA itu, di pertengahan kelas 2 saya sudah jadi worship leader di ibadah umum. Kelas 3 SMA saya jadi worship leader di ibadah Natal Raya. Jadi kalau teman-teman di sini yang ketika ditawarin pelayanan, aduh gue gak bisa kak, gak lah, gak pengen lah, gak bisa lah, dia aja lah yang lain lah, jangan. Ketika kesempatan itu datang, oke, siap Kak Bernie. Tapi nanti kalau gue jelek gak apa-apa ya, kalau gak bisa namanya juga belajar, it's okay. Tapi engkau memberi diri untuk mau dipanggil sama Tuhan. Belajar melayani dari engkau mudah. Amin. Next slide. Nah, ada 3 hal utama bagaimana kita menjadi Arya Dutanya Tuhan. Kita mau belajar, kita mau diperlengkapi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi supreme messenger-nya dari Tuhan. Next. Nah, yang pertama, bagaimana kita menjadi Arya Dutanya Tuhan? Kita membangun di atas dasar yang benar. Membangun di atas dasar yang benar, yaitu iman di dalam Kristus. Saya boleh minta tolong 1 Korintus 3 ayat 11, teman-teman boleh baca satu orang, yang pria. 1 Korintus 3 ayat 11, ayo cepet yang pria, jangan lambat-lambat. Kalau tawuran aja cepet loh pada. Ayo buka Alkitabnya cepet, cepet gitu. Ya, secepat engkau ngetik WA rayuan gombal ke gebetanmu. Itu tuh kebiasaan cowok tuh begitu, buka kasih ke orang lain gitu tuh. Udah buka baca ayo cepetan. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Tuh bapak yang di belakang ngebaca tuh ya kan. Ayo silakan Pak. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Amin. Jadi dasarnya kita harus membangun di atas dasar yang benar. Kita harus melekat sama dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi dasarnya nggak ada yang lain. Kita harus menempatkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan menempatkan iman kita kepada hal yang lain. Ibrani bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Taruh dasarnya kepada siapa? Kita bisa berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Yaitu kita harus letakkan iman itu kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada orang tuamu, bukan kepada bapak gembala, pendeta, atau kakak rohani di tempat ini. Bukan. Tapi engkau harus punya iman yang melekat sama Tuhan. Bicara tentang iman dasar yang benar, ada 3 pemuda yang luar biasa yang punya imannya sungguh sangat luar biasa sama Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan satu pilihan yang sulit, secara daging ya, secara manusia sulit. Tapi karena mereka punya iman, punya dasar yang benar. 3 pria ini, 3 pemuda ini berkata kepada raja, "Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah hari ini,
yang kepadanya kami berdoa, yang kepadanya kami melekat, yang kepadanya kami memuji menyembah namanya, tidak menolong kami. Sekali-kali kami tidak mau menyembah patung buatan rajaku. Siapa namanya? Tiga pemuda ini, kalau tidak punya dasar yang benar, maka akan habis. Maka mereka akan memilih hal yang menyenangkan daging mereka. Apa? Menyelamatkan diri mereka. Sama kayak di sekolah. Ketika ada ujian pilihannya kan dua. Apa pilihannya? Tidak nyontek dan tapi kita lebih pilih mana? Nyontoh punya teman kita. Padahal teman kita juga nggak belajar, kita contoh. Dan lucunya, ketika kita nyontoh punya teman kita, nilai kita bisa lebih tinggi daripada teman kita. Lalu guru panggil kita, karena sudah tahu kemampuannya kita kan. Biasa dapat nilai 6 nih, tiba-tiba 9. Dipanggil dong, tes, gak tahu apa-apa. Berarti toh punya teman kita. Itu pilihan loh. Tuhan bilang, pilihlah kepadamu hari ini, kepada siapa engkau menyembah. Dan di sekolah kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Sama kalau di jalan raya gitu ya. Saya sering kali tergoda tuh kalau lampu merah kosong gitu kan. Ada berapa? Cas. Jalan gak ya? Gitu. Tapi lihat kiri kanan takutnya ntar pas ada lewat, ada yang manggil, Pak Pendeta gitu kan, gak enak ya. Pilihan juga itu. Jadi kalau kita punya dasar yang benar, punya iman yang benar yang melekat sama Tuhan, kita akan tetap melakukan yang namanya hidup kudus. Jadi seorang utusan yang mulia, utusan yang datangnya dari surga, kita harus jaga kehidupan kita dengan benar. Pasti bisa. Jangan bilang susah. Susah Kak. Kayaknya kalau nggak ngerokok, teman-teman ngerokok tuh kayaknya gimana gitu, dikatain banci. Banci banyak yang nggak ngerokok. Minum AO banyak dia. Ngerokok enggak. Anggur orang tua banyak dia. Ya kan? Jadi jangan takut dikatain banci. Lebih baik engkau punya hubungan yang benar sama Tuhan daripada engkau terhilang di bumi demi mengikuti tren yang ada. Next. Firman Tuhan bilang begini, ini ada seorang pendeta namanya Max Lucado bilang begini, iman bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Anda inginkan. Itu adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar. Max Lucado bilang begitu. Jadi imanmu bukan seperti engkau beriman dan engkau suka-sukamu sama Tuhan. Enggak. Tuhan, aku beriman nih Tuhan. Besok aku ujian. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nilaiku 9 Tuhan. Dan lu gak belajar. Untung lu gak ditabok sama malaikat. Pas malaikat mau begini, Tuhan pegang tangannya, jas gitu kan. Kayak film-film India gitu. Padahal malaikat tuh mau begini nih, ngeyel nih anak nih gitu. Tiap mau ujian doanya begitu, tapi gak belajar. Ada yang lebih keren lagi, dia nyatet, dibakar gitu kan. Dia bikin es teh manis baru, kocok-kocok minum, gitu. Pakai dalam nama Yesus lagi, dalam nama Yesus. Gitu. Itu iman yang katrok namanya. Itu bukan iman yang benar. Iman yang benar engkau belajar. Setelah engkau belajar, Tuhan aku udah belajar tadi, Tuhan tolong aku besok. Kalaupun ada yang lupa Tuhan, Roh Kudus tolong aku supaya aku gak nyontek, gak lihat kiri kanan muka belakang. Supaya aku berketetapan untuk fokus ngerjain tugas soal yang diberikan. Bisa? Hari Selasa lakukan. Karena Senin libur kan? Gitu. Amin?
Tahulah, istri saya kan juga guru ngajar. Guru private bahasa Inggris. Jadi teman-teman lakukan. Besok Selasa ada ujian, berdoa, belajar dulu. Terus kalau memang kau suka-suka lupa, kau tumpang tangan sendiri gini, ya Roh Kudus tolong, ini otakku agak-agak gimana nih. Nanti pas ujian, tolong ingetin ya Roh Kudus. Kalaupun lupa, biar ada soal yang gak bisa dikerjain, ya udah aku tinggalin. Atau tulis, mohon maaf Pak atau Bu Guru, saya gak bisa. Daripada saya nyontek, saya mau pilih hidup kudus. Itu pasti dipanggil gembalanya. Kamu gereja di mana? Dipanggil gembalanya. Terus langsung, Pak, anak Bapak ini luar biasa. Amin. Itu utusan yang datang dari surga itu harus begitu. Kalau memang udah nggak tahu, nggak usah sosok jawab. Apalagi matematika, ya kan gitu. Akar daripada tumbuh-tumbuhan, ya kan? Merambatkah atau berkecambah atau bagaimana kan gitu. Udah nggak usah pakai inian, cap, cip, cup, cap, cip. C. Itu namanya orang yang dungu. Jadi kalau udah nggak tahu, ya udah tinggalin aja. Paling ditanya nanti sama gurunya, kenapa nggak diisi? Saya nggak tahu Bu, Pak. Terus kamu udah belajar? Belajar. Yang itulah yang saya bisa. Luar biasa. Itu pasti guru bilang luar biasa. Besok-besok belajar yang baik. Pasti kamu berhasil. Amin. Jadi hidupmu kalau engkau melekat sama Tuhan, Tuhan akan berkati engkau. Otakmu ini yang tadinya udah beku, Tuhan kasih cair secair-cairnya. Sehingga ide-ide kreatif, apa yang kau dengar, apa yang kau pelajari, apa yang kau lihat, itu bisa jadi hal-hal yang berguna di masa depan. Bagian yang kedua, setelah tadi kita membangun di atas dasar yang benar, bagian yang kedua, membangun dengan bahan yang benar. Coba buka di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 13. Ya, membangun dengan bahan yang benar. Kita harus punya karakter dan kehidupan yang saleh. Boleh yang wanita? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 13. Ayo yang wanita mana? Gak ada wanita sini? Ya, boleh? Yang wanita boleh berdiri? Dengan suara wanitanya, jangan tiba-tiba berdiri wanita suaranya pria gitu ya. Tiga belas. Ya, bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kalau kita mau jadi duta besarnya Tuhan, kita harus membangun dengan bahan yang benar. Ya, di ayat 12 tadi kita membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata. Bukan dari rumput kering, ya, dari hal-hal yang bisa terbakar dengan api. Tapi bicara tentang membangun bahan yang benar, dengan bahan yang benar, itu bicara tentang karakter dan kehidupan yang saleh. Karakter itu bukan terbangun dari 1-2 hari, enggak. Tapi setiap hari engkau bangun karakter itu di dalam Kristus, maka karaktermu akan jadi sama seperti Kristus. Firman Tuhan, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Bangun karaktermu hari demi hari. Bangun kehidupanmu yang saleh. Bangun pagi jangan cari handphone, berdoa dulu.
Bangun paginya jangan buru-buru. Ada punya waktu doa. Kalau engkau mau punya dasar yang baik, punya bangunan yang mantap, engkau membangunnya dengan dasar yang benar, dengan bahan yang benar. Lagu sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iman percayamu gak akan tumbuh kalau engkau tidak pernah berdoa, kalau engkau tidak pernah baca firman Tuhan, baca Alkitabmu secara pribadi di rumahmu masing-masing. Saya orangnya malas baca. Tapi bersyukurnya hari-hari ini teknologi itu sangat canggih. Kalau saya lagi pengen baca buku tuh saya cari e-booknya yang ada suaranya. Jadi saya putar, saya dengar pakai headset Bluetooth saya, terus saya dengar, saya sambil pegang handphone, ada note yang penting saya tulis. Jadi itu memperlengkapi diri saya dengan baik. Baca Alkitab pun juga begitu. Saya dengernya sekarang yang pakai bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya untuk juga melatih saya untuk bisa berbahasa Inggris. Lalu ketika ada hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dari setiap pembacaan firman Tuhan itu, saya tulis dengan baik. Jadi kalau kita punya karakter yang benar, punya kehidupan yang saleh, maka kita akan kuat. Kita akan jadi duta besar yang benar-benar datangnya dari surga. Bukan orang yang main-main, bukan orang yang gampangan. Bicara tentang karakter, bagaimana seorang Daud menjaga kehidupannya dengan benar. Bayangkan orang yang senang memuji Tuhan, orang yang senang menyembah Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa. Apalagi yang kita senangnya gitu-gitu aja. Ya seringkali jatuh dalam dosa. Betul apa betul? Coba lihat kiri kanannya, itu yang sering-sering jatuh dalam dosa tuh. Ya kan? Ini kalau saya cek ke bawah, terus cek handphonenya, cek history browsernya, itu pasti ada hal-hal yang asik tuh. Apalagi anak cowok. Terus buka X, ya kan? Itu pasti historinya gitu-gitu. Buka TikToknya, pasti historinya itu. Betul apa betul? Tahu aja ya. Bertobat. Amin. Punya karakter, punya kehidupan yang saleh. Bangun setiap waktu. Engkau berdoa sama Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Cari perkenanannya Tuhan. Saya mau bilang begini teman-teman. Kalau engkau mau jadi orang hebat di masa depan, belajarlah hebat di hadirat Tuhan. Amin. Daniel itu bukan hebat ketika dia dijatuhkan ke dalam goa singa, enggak. Tapi dia membentuk dirinya, dia hebat ketika dia diam dalam hadirat Tuhan. Yunus jadi orang yang hebat ketika dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Di dalam kegelapan, di tempat yang tidak nyaman, dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan juga sampai kayak Yunus, ya, dimakan ikan besar dulu baru dia mau melakukan panggilannya Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah tetapkan kau menjadi orang yang akan Tuhan pakai dimanapun, gak akan bisa lari teman-teman. Yunus aja Tuhan tangkap kok. Tuhan tangkapnya pakai apa? Pakai ikan besar, ngeri gak? Lalu dibawa ke dasar laut, dan Yunus ada di sana berdoa. Jadi kalau hari ini keadaanmu masih baik, masih tenang, masih nyaman, ayo masuk dalam hadirat Tuhan.
Karena ketika kita jadi duta besarnya Tuhan, kita akan ada di dunia yang bikin kita nggak nyaman. Digeser. Nah, Billy Graham, tahu Billy Graham? Tahu? Taunya Gigi Graham ya. Agak sama sih, ya. Menjadi Kristen, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Ini adalah proses harian di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Kalau kita mau jadi Arya dutanya Tuhan, kita membangun dengan bahan yang benar. Kita harus menjadi seorang Kristen yang bukan jadi sekedar petobat-petobat yang baru. Kalau cinta mula-mula tuh kayaknya seneng kalau beribadah, seneng berdoa, seneng baca Alkitab. Tapi itu biasanya cuma sekedar 3 bulan, 6 bulan paling lama. Setelah itu kayak suam-suam kuku. Kayaknya ngebosenin ibadah. Ada yang pernah kayak begitu? Saya waktu kuliah semester 3, semester 4 tuh saya kayak jadi orang Saduki. Kayak orang Farisi saya. Pokoknya kalau ada yang khotbah saya bilang dalam hati gini, pasti khotbahnya ke sini. Pasti ngomongnya ini, gitu. Tapi saya belajar untuk saya membangun diri saya dengan bahan yang benar. Jadi bukan sekedar petobat-petobat yang baru, lalu kehilangan rasanya jadi orang Kristen. Jadi bagaimana engkau bisa menjaga rasamu itu, menjaga semangatmu itu, untuk tetap excited menyembah Tuhan, untuk tetap semangat datang ke ibadah youth, ya ketika engkau melekat sama Tuhan. Jadi hidupmu bertumbuh lebih dan lebih seperti Kristus. Itu. Kalau kita mau jadi Arya dutanya Tuhan, kita harus bertumbuh dari hari ke hari seperti Kristus. Makanya saya seringkali kalau khotbah di ibadah youth saya bilang begini, siapa suruh jadi orang Kristen? Tapi rugi nggak jadi orang Kristen. Dan paling rugi lagi ketika engkau meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Saya mau bilang begini teman-teman. Meninggalkan Yesus Kristus Tuhan itu bukan berarti engkau jadi agama yang lain, enggak. Ketika engkau dalam hidupmu tidak mempercayai, tidak menyerahkan dirimu kepada Tuhan, itu engkau sudah meninggalkan Tuhan. Betul? Saya mau bilang begini lagi nih. Meninggalkan Tuhan itu bukan engkau harus pindah agama, enggak. Tapi ketika engkau tidak mempercayai Tuhan lagi, dan kau berkata, aduh enggak ada Tuhan itu pokoknya. Dan engkau tidak mau menyerahkan kehidupanmu sama Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala letih lelahmu sama aku, sini serahkan. Di saat engkau tidak mau menyerahkan itu, engkau artinya sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang sama kita. Ayo, ketika engkau mau jadi duta besarnya Tuhan, Arya dutanya Tuhan, utusan yang Tuhan kirim dari surga untuk ada di tengah-tengah keluargamu. Di tengah-tengah engkau kuliah, bekerja, sekolah, tempat engkau ibadah di sini. Ayo bangun di atas dasar yang benar. Lalu membangun dengan bahan yang benar. Engkau punya karakter seperti Kristus. Engkau harus hidup saleh. Itu tidak bisa di otak-atik. Coba bayangin. Ayub orang yang paling saleh yang pernah saya baca di Alkitab. Saya sering kali pikir gini, Tuhan, kok Tuhan iseng banget ya? Mau aja gitu diajak ngobrol sama iblis kan gitu ya. Nih catat nih ya, orang yang senang beredar-edar gak jelas, itu temannya iblis. Pernah begitu? Naik motor gak jelas kemana, muter gitu. 1 jam baru berhenti. Itu temannya iblis tuh. Karena iblis ketika dia beredar-edar, gak ada tujuan, terus dia lihat, ada Ayub. Dia ketemu Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, gimana? Apanya?
Apa Tuhan bilang ini, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Oh iyalah Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan. Dia mau taat sama Tuhan karena Tuhan lindungi dia. Coba sekarang lepas. Saya mau lihat apakah dia tetap taat sama Tuhan. Tuhan bilang oke, saya lepas. Tapi jangan ambil nyawanya. Oke Tuhan, deal, salaman. Saya dalam hati ketika baca bagian yang saya bilang begini, Tuhan, kok Tuhan ada-ada aja ya. Lalu terjadilah Ayub, orang yang paling saleh, hartanya diambil, habis semuanya. Dia masih bisa bersyukur sama Tuhan. Anak-anaknya diambil, mati semuanya. Dia masih bisa bersyukur sama Tuhan. Kesehatannya menurun, dia korengan semuanya. Badannya mengeluarkan bukan lagi darah tapi nanah yang begitu luar biasa. Dia masih bisa bersyukur sama Tuhan, dia masih taat sama Tuhan. Bahkan istrinya sudah suruh bilang, udah Ayub lu, udahlah tinggalin Tuhan lah. Dia tetap taat sama Tuhan. Ini adalah duta besarnya yang paling luar biasa. Lah kita yang hidupnya gitu-gitu aja. Ketika kena cobaan sedikit pasti nyalain Tuhan. Betul atau betul? Ya. Pacar mutusin kita, bilang Tuhan bilang gak adil. Padahal Tuhan itu separuh nafas kok, ya elah nikah aja belum. Separuh nafas, kebanyakan denger lagu sih. Ya kan? Makanya denger lagunya lagu rohani aja. Jangan lagu juga Ceylon Seven. Sepia, malam ini aku. Dengar lagu rohani aja, biar imanmu bertumbuh. Next, terakhir. Bilang terakhir, kanan kiri. Ya, kalau kita mau jadi duta besarnya Tuhan, bagian yang terakhir, membangun dengan tujuan yang benar. Kalau lihat di sini ada pembangunan di depan, lagi bangun jalan, lalu ada flyover segala macam, itu punya tujuan, betul? Enggak sembarangan tuh pemerintah bangun. Supaya apa? Supaya anggaran habis, enggak. Tapi itu punya tujuan yang benar, punya tujuan yang baik. Nah, kita pun harus membangun dengan tujuan yang benar. Tujuan yang benar menjadi utusan yang mulia bagi Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20, boleh tampilkan ayat firman Tuhannya, bagian terakhir. Ini dari terjemahan baru. 2 Korintus 5 ayat 20. Nah ini dia. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau di terjemahan baru, utusan-utusan. Kalau di bagian versi Alkitab yang lain itu dibilangnya duta-duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi tugasnya kita, tujuannya kita adalah memperdamaikan manusia yang masih hidup dalam dosa dengan Allah. Keren gak tujuannya? Jadi tujuan hidupmu adalah memperdamaikan, mempertemukan orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang yang masih hidup dalam tawar hati, kekecewaan, merasa hidupnya udah paling gagal. Engkau harus bawa mereka untuk dapat hidup dalam terang Kristus. Tujuannya udah tahu. Kalau engkau hari ini ada di sini dan nyaman-nyaman aja, berarti ada yang salah dengan dirimu. Tapi ketika engkau di sini dan engkau mulai berdoa, engkau udah hitung satu-satu, ini namanya aku doain. Aku doa puasa buat teman-temanku. Karena aku pengen mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan kemurahan Tuhan. Apa yang sudah aku nikmati. Aku sudah dibaptis, aku juga mau mereka dibaptis. Supaya mereka boleh mengalami hidup yang baru. Atau ada yang belum dibaptis? Udah ada yang dibaptis? Ada yang dibaptis? Udah ada yang belum? Atau ada yang belum dibaptis? Nah, ikut program supaya dibaptis. Ya, nanti kalau udah dibaptis dapat program-program diskon.
Ya kan? Ada jalur VIP ke surga. Enggak. Jangan bilang begini ketika kau dibaptis, terus setelah baptis engkau hidup sembrono, tetap aja lo masuk neraka, men. Ya. Baptisan itu bicara tentang engkau tanda komitmen awal sama kayak kerja nih. Kalau kerja ada interview, setelah cocok, oke segala macam deal, tanda tangan. Itu tuh. Baptis itu bicara tentang engkau sign kontrak sama perusahaan di mana engkau akan bekerja. Ketika engkau dibaptis, engkau sign kontrak dengan surga. Engkau mau hidup komitmen, hidup benar sama Tuhan. Yang tadinya ngerokok, nggak ngerokok lagi. Yang tadinya suka cabut, nggak cabut lagi, sekolahnya rajin. Gurunya sampai bingung, ini benerkah dia? Kayaknya setiap bulan, setiap hari saya lihat dia. Senin sampai Jumat. Pakaiannya rapi. Ya kan? Wangi lagi, nggak bau ketek. Ya. Anak Tuhan tuh harus wangi. Amin. Karena Tuhan wangi. Yesus tuh wangi. Makanya senang didatengin orang-orang. Ketika kita punya tujuan yang benar, jadi utusan yang mulia. Kita tahu tujuan kita apa? Menjangkau jiwa. Dari kegelapan masuk kepada terang Kristus. Jadi saya percaya tahun depan ini akan banyak. Dan kalau bisa di ruang utama ibadahnya. Itu biasanya anak, nggak mungkin lah. Kita bisa apa? Bisa. Dalam kita jadi duta besarnya Tuhan. Enggak harus ngomongin ayat-ayat Alkitab, enggak. Engkau hidup benar aja sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan jadi omongan di sekolahmu. Ngeri banget ya dia ya. Udah gak nyontek lagi, men. Udah gak pernah ngata-ngatain gue tolol lagi. Biasanya tuh ya, gue hitung dari mulutnya dia tuh ya. Ada 10.000 kata tolol dan bego setiap hari gue hitungin. Tapi hari ini, bahkan 1 bulan ini, gak ada perkataan-perkataan kutuk yang keluar dari mulutnya. Tapi apa? Gue senang banget deket sama dia. Karena apa? Karena dia memberikan semangat buat gue. Bro, semangat lah bro. Jangan cabut lagi lah ya. Yuk kita sama-sama. Kita sama-sama jadi orang sukses. Kita sama-sama lulus dari sekolah ini. Itu. Gak perlu engkau, dengar firman Tuhan, duduk semuanya. Firman Tuhan bilang begini, enggak gitu men. Ya. Jadi duta besarnya Tuhan, hidupmu melalui tindakan nyata dari perilakumu. Orang akan melihat engkau adalah surat terbuka bagi banyak orang. Engkau jadi selebritis di sekolah, di kampusmu, di tempat engkau bekerja. Gak pernah telat, PR dikerjain. Gak pernah nyontek, gak ngerokok lagi. Teman-teman nongkrong ngerokok. Wis bro, lu gak ngerokok? Wah enggak bro, gue sekarang harus jaga kekudusan. Kalau gak kuat nongkrong sama teman-teman mereka yang ngerokok, gak usah nongkrong. Saya sampai hari ini masih nongkrong sama teman-teman saya yang ngerokok, minum-minuman keras. Nongkrong bareng-bareng sama mereka. Tapi kalau nggak kuat jangan. Dan bahkan saya bukannya seneng ya, tapi ketika mereka lagi nongkrong itu minuman udah lengkap, bukan anggur orang tua yang diminum. Black Label, Jack Daniel, kayak begitu. Dan bukan yang KW ya, kalau kalian masih minum KW, mohon maaf. Nggak dicampur sama autan juga, enggak. Ya, biar mabok cepet, tambah autan gitu. Terus campur extra jos. Bukannya cepet-cepet ke neraka loh pada. Tapi saya bilang, ini kasih sama Pak Pendeta. Bukan dikasih minumannya, Coca-Cola yang baru. Nih, saya hargai, saya minum, saya habisin Coca-Cola saya, terus saya berdiri, saya bilang, bro, gue cabut ya. Oh iya. Oke, thank you ya bro, masih mau nongkrong, oh aman. Doain kita ya, doain apa? Biar cepat mati lo pada, gue bilang gitu. Janganlah, biar bertobat. Ya udah, bertobat sekarang aja, ambil keputusan. Kalau cuma didoain doang, nggak bertobat. Jadi tujuan kita harus tahu. Kita punya tujuan yang benar. Ambil temanmu, doakan. Hari ini engkau harus punya 5 orang. Ya, kau komitmen.
Tulis di handphonemu, di notemu. Siapa yang akan kau doakan? Engkau doa puasakan buat mereka. Tuhan, aku mau berdoa, sebut namanya. 5 orang aja, gak usah banyak-banyak. Entah mungkin kau mau berdoa buat bapakmu, ibumu, atau abangmu, atau kakakmu, atau teman-temanmu, sahabatmu, bestimu. Kalau engkau bestie, engkau mau dong mereka mengalami keselamatan, betul? Jangan cuma sekedar bestie buat gila-gilaan, enggak. Tapi engkau harus bestie, membawa mereka dari kegelapan, terima terang damai Kristus. Bagian yang terakhir, digeser lagi. Ya, James Clayton Dobson bilang begini, salah satu tanggung jawab terpenting dalam kehidupan Kristen adalah untuk peduli pada orang lain. Amin. Orang Kristen itu harus peduli sama orang lain, punya kasih, tersenyum kepada mereka, dan menjadi teman bagi yang tidak memiliki teman. Ini tujuannya loh. Makanya saya bilang, siapa suruh jadi orang Kristen? Engkau harus murah senyum, walaupun hatimu lagi kecewa. Ya, jangan temannya udah senyum, mukanya gini. Gitu. Kabarnya udah salam, shalom. Udah senyum gitu kan. Kita, shalom. Ya. Hidupmu kayak gak ada pengharapan gitu. Tujuannya apa? Untuk peduli pada orang lain. Tersenyum kepada mereka. Nih saya mau bilang, penginjilan yang paling enak itu cuma senyum aja udah. Gampang kan? Jadilah orang yang murah senyum. Ketika ketemu orang, senyum. Halo, shalom gitu. Tadinya orang yang kayaknya udah empet, udah kayak kecewa lihat senyum kita tuh kayaknya kayak minum aqua dingin di siang hari yang panas, ya kan? Saya nggak mau contoh Coca-Cola karena tidak baik untuk kesehatan. Ya, aqua minum segar kan? Sama. Jadi kalau mau menginjil gampang, senyum aja sama orang. Jangan mukamu, aduh, kayak pepaya California yang mengkel gitu. Ya, yang tadinya ganteng, cantik, makin jelek. Yang tadinya kurang ganteng, kurang cantik, makin kurang cantik, makin. Ya, senyum, coba latihan senyum, coba senyum kiri kanan, coba kasih senyum yang termanis. Ya, bukan ketawa, senyum, gitu. Ya, tujuannya gampang, simpel loh. Mau menginjil orang tuh gampang, tersenyumlah. Amin. Ibadah raya besok ketemu orang, senyum. Halo, shalom, apa kabar gitu. Tanya kabarnya aja udah itu orang kan bilang, mungkin dalam pertama SKSD banget sih gitu kan, so kenal so dekat gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa. Halo, shalom, apa kabar. Terus ketemu teman-teman di ibadah raya tuh yang nggak pernah datang ke ibadah youth, datengin. Shalom, apa kabar? Udah pernah datang ibadah youth belum? Oh belum. Datanglah, ada hal-hal yang bikin engkau akan tersenyum setiap waktu. Gitu. Jangan asik sendirian, amin. Jadi menginjil itu gampang kan? Gampang gak? Gampang, gak perlu hafal ayat Alkitab 200 ayat, enggak usah. Firman Tuhan itu, Alkitab itu engkau baca, engkau renungkan, maka ketika engkau sampaikan kepada banyak orang itu akan ditolong oleh Roh Kudus, akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau engkau nggak pernah baca ya juga susah gitu. Tersenyum pada orang lain dan teman bagi yang tidak memiliki teman. Jangan malah engkau ikut-ikutan bully. Amin. Di sekolah ketika ada temanmu yang mungkin sendirian, sering di pojokan gitu ya, sering ngomong sama tembok, datengin tuh orang. Hai sis, kenapa? Kok gue lihat lu ngomong sama tembok mulu? Kagak. Ya udah yuk kita berdua ngomong sama tembok biar gue temenin. Gitu. Dia merasa, wah ternyata gue punya temen yang gila juga gitu kan. Tapi gue pengen bilang, daripada kita ngomong sama tembok, gue pengen bawa lo hari Sabtu. Nanti lo akan ketemu sama satu pribadi yang lo bisa ngobrol selepas-lepasnya. Siapa tuh? Nanti aja, lo Sabtu datang ya, gue jemput. Keren gak? Gampang kan? Bawa jiwa. Jangan pikir jelimet, wah gue harus sekolah STT, gue harus ikut penginjilan, kelas-kelas penginjilan. Enggak, tersenyumlah sama orang.
temenin orang-orang yang terasing di sekolah. Jangan malah bully. Amin. Pria-pria, anak-anak remaja, anak-anak youth, jangan ikut-ikutan bully. Yang terakhir, ini conclusionnya. Ini orang yang paling terkenal sejagat raya. Nah itu dia. Ya, ya terkenal sejagat raya. Menjadi Arya Duta Tuhan berarti menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih yang tulus. Menjadi perpanjangan tangannya di dunia dan membawa terang harapan bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Tujuan kita itu. Ya. Kita harus menjadi Arya Duta Tuhan. Menjangkau orang yang tidak terjangkau. Jadi berkat buat banyak orang. Hari ini firman Tuhan datang sama kita bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana-rencana yang dahsyat. Punya rencana-rencana yang datangnya daripada Tuhan sendiri untuk engkau. Jadi enggak harus engkau sekolah STT, enggak. Kalau engkau mau jadi dokter silakan jadi dokter. Tapi jadilah dokter yang membawa berkat buat banyak orang. Amin. Kalau engkau mau jadi tentara, jadilah tentara yang hidup dalam kebenaran. Kalau engkau mau jadi polisi, jadilah polisi yang memegang teguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau jadi politik, orang yang berkecimpung dalam dunia politik, engkau mau jadi anggota DPRD kah, anggota DPR kah, atau engkau mau jadi duta besar sekalipun, silakan. Tapi engkau harus tahu tujuanmu apa. Ketika engkau ditempatkan di situ, engkau menjadi duta besarnya Tuhan. Membawa Injil itu masuk buat orang-orang di sekitarmu. Amin, kita berdoa. Pemusik boleh? Kita naikkan pujian kepada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Nanti boleh worship leader dan singer bantu saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
katakan, angkat kedua tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar Tuhan yang beracara atas hidupmu. Mujizat Di dalam setiap langkahmu, tiap kehidupanmu akan membawa mujizat yang besar. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman semuanya, sore hari ini firman Tuhan datang sama kita. Tidak ada hal yang kebetulan. Kalau hari ini, sore ini kau mau komitmen hidup kudus sama Tuhan. Dan kau mau tetap setia sama Tuhan. Dan kau mau berkata, Tuhan, aku mau jadi duta besarnya Tuhan. Mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Gak usah lihat kiri kanan. Bagi engkau yang mau komitmen sama Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan perlengkapi engkau nantinya ke depan. Tuhan mampukan kau menjadi duta besarnya Tuhan. Menjadi orang yang mengadakan banyak mujizat dimanapun kau berada. Membawa orang yang tadinya ketakutan, orang yang sudah putus pengharapan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau melihat mereka dengan tergerak oleh belas kasihan daripada Tuhan, engkau berdoa buat mereka dan mereka boleh dimenangkan. Sore hari ini ya Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, buat orang-orang yang rindu untuk menjadi duta besarnya Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi mereka, biar Tuhan yang memperlengkapi mereka ke depannya. Dan aku percaya Tuhan, dari usia muda mereka, ketika mereka komitmen sama Tuhan, mereka mau hidup sungguh, menjaga kekudusan mereka. Dan aku berdoa, ada mujizat-mujizat besar yang akan mereka kerjakan ke depannya Tuhan. Mereka menjadi penjala-penjala jiwa Tuhan, membawa teman-temannya untuk datang kepada Kristus Tuhan. Memberkati kedua orang tuanya, memberkati keluarga mereka. Cukupkan kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah terus menyertai kami ya Tuhan. Biarkan kami terus menjadi duta kerajaan-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dimulai dari lingkar terkecil kami ya Tuhan, yaitu keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, kakak adik kami ya Tuhan. Engkau yang berikan kami hikmat ya Tuhan, kepercayaan diri juga, ketulusan hati ya Tuhan untuk menjadi duta kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh aku persilakan duduk. Oke, selanjutnya kita mau persembahan. Terus boleh teman-teman boleh siapkan persembahannya sambil kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik.
baik, terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Cipto Samosir ya Tuhan. Kau berikan berkat berkelimpahan ya Tuhan untuk Kak Cipto. Kau berkati juga keluarganya, pelayanannya, kesehatannya ya Bapak. Biarkan Kau terus berkati pelayanan Tuhan dimanapun Kak Cipto berada ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memberkati ya Tuhan lewat persembahan kami. Engkau yang berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati orang tua kami juga ya Tuhan yang mungkin memberikan persembahan ini untuk kami ya Tuhan. Supaya persembahan ini menjadi berkat untuk kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selanjutnya Kak Rohmat, boleh. Shalom semuanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mendengarkan sedikit pertemuan. Pertama-tama terima kasih banyak Kak Cipto untuk kebenaran firman yang Tuhan yang sudah diberikan. Sangat memberkati banget. Apalagi PPT-nya bagus banget ya Kak Cipto. Saya salfok tuh tadi tiap slide demi slide-nya, cakep banget desainnya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman kasih jempolnya yuk buat Kak Cipto. 3, 2 ya, terima kasih Kak Cipto. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kak Cipto mah produk lama, dari lama. Sampingnya Dika, kayaknya udah. Udah ya, berarti gak ada ya. Oke, semuanya jemaat yang setia. Minggu depan datang lagi ya. Karena buat teman-teman yang belum tahu, bulan ini kita ngomongin tentang misi. Makanya tadi kalau diperhatiin juga khotbahnya juga bersinggungan tentang misi ya teman-teman. Nah, khusus untuk bulan ini, di minggu depan kita akan dilayani sama teman-teman yang namanya, nama komunitasnya tuh InterCV, sama tim InterCV. Nama ibadahnya itu World Mission. Jadi minggu depan kita akan belajar misi langsung dari praktisi-praktisi misi yang udah bergerilya ke bangsa-bangsa lah. Jadi kita bakal benar-benar belajar misi dari misionaris. Bukan cuma belajar tapi kita akan diberkati dengan pujian penyembahan yang bakal mereka bawakan juga. Jadi besok minggu depan itu kita benar-benar full service dari tim InterCV. Dari mulai usher, PW, pembicara, semuanya itu mereka yang layani. Jadi jangan lupa minggu depan datang lagi ke tempat ini. Plus kalau kalian mungkin lihat teman kalian lagi nganggur, gak ngapa-ngapain, bawa ke tempat ini ya. Bawa ke tempat ini kita ibadah bareng-bareng. Apalagi minggu depan gitu, aku jamin itu keren banget karena aku udah beberapa kali mengikuti kegiatan mereka. Jangan lupa ya. Oke. Sip. Udah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Teman-teman, jangan lupa juga ya buat teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini lagi ngalamin hal yang sekiranya pengen butuh bantuan doa, teman-teman bisa tuliskan doa-doanya dan taruh di kotak doa yang sudah disimpan di belakang. Dan nanti kita pengurus ikut bantu mendoakannya. Mungkin kalau kita bisa membantu secara tenaga, finansial, kalau kita masih bisa bantu mungkin kita bisa bantu. Tapi kalau kita gak bisa bantu, benar-benar gak bisa bantu, minimal kita bisa bantu doa. Dan kita berpartisipasi lah atas keluh kesah atau misalkan hal-hal yang kalian lagi alamin gitu. Oke teman-teman, kita sama-sama berdoa yuk sebelum kita pulang. Buat teman-teman yang mungkin tergerak untuk berdoa untuk apapun itu di hati kalian, mungkin untuk sesama kalian, untuk teman-teman, untuk papa, mama, untuk pekerjaan, untuk apapun itu. Boleh angkatkan suara kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini, berkumpul di tempat ini, beribadah kembali ya Bapak di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami yakin percaya ya Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami sehingga kami hari ini ada sebagaimana kami ada semuanya ya Bapak, kami percaya ya Bapak itu semua karena Tuhan ya Tuhan. Bapak, kalau pada hari ini ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
lingkungan sekitar kami ya Tuhan, ya semakin hari kami makin lihat ya Bapak, banyak banget anomali yang gak normal ya Tuhan, banyak banget hal-hal berita-berita buruk ya Tuhan yang menimpa di generasi ini ya Tuhan. Tuhan, kami dari tempat ini ya Bapak mau berdoa Tuhan, kiranya ya Bapak berkat-Mu ya Tuhan tercurah atas kami ya Tuhan. Berkat-Mu ya Bapak tercurah lewat kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam ya Bapak di tengah-tengah lingkungan kami yang sudah mulai gelap ini ya Tuhan. Kami menjadi garam ya Bapak di tengah-tengah lingkungan kami yang sudah mulai hambar ini ya Bapak. Dan kiranya ya Tuhan lewat kami ya Tuhan, kami membawa perubahan ya Tuhan bagi lingkungan sekitar kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Bapak melalui tempat ini ya Bapak untuk bangsa kami, negeri kami ya Bapak, Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk cita-cita Indonesia ya Bapak di tahun 2045 ya, 2045 ya Bapak. Akan terjadi ya Bapak ya namanya generasi emas ya Tuhan, biarlah itu terjadi ya Tuhan atas bangsa kami ya Bapak. Dimulai hari ini ya Tuhan, kami dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi emas bagi bangsa kami ya Bapak. Bukan sebaliknya ya Tuhan, bukan menjadi generasi cemas ya Tuhan, tetapi benar-benar menjadi generasi emas ya Tuhan. Karena kami dimulai hari ini kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk benar-benar dibentuk dan benar-benar bisa menjadi jagoan-jagoannya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, lawat setiap pejabat-pejabat yang ada, lawat setiap instansi-instansi yang ada, lawat setiap sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan, supaya dapat membantu, dapat turut andil ya Bapak membentuk generasi di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapak pada hari ini untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, untuk keluarga kami ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan kesehatan, kekuatan, lawatan daripada Tuhan kiranya Bapak tercurah atas kedua orang tua kami, untuk keluarga kami ya Bapak. Berkat daripada-Mu melimpah ya Tuhan atas keluarga kami ya Tuhan. Kalau di antara keluarga kami ya Bapak yang mungkin sudah lama tidak bergereja, atau kalau di antara keluarga kami ya Bapak yang belum pernah menerima Tuhan Yesus jamah hari ini ya Bapak, melalui tempat ini kami berdoa ya Tuhan, dan kami berkatakan Tuhan lawatan-Mu turun atas keluarga kami, supaya ya Bapak bukan hanya kami saja yang diselamatkan, tetapi keluarga kami juga turut serta diselamatkan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya ya Tuhan berkat daripada-Mu ya Tuhan terus tercurah ya Tuhan bagi kami semua di tempat ini ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak kami keluar dari tempat ini ya Tuhan, kami memiliki bekal lagi ya Tuhan untuk kami melewati hari-hari ke depannya ya Bapak. Kebenaran firman yang Tuhan sudah tabur melalui Kak Cipto itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Kami benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang sudah ditanamkan kepada kami ya Bapak pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapak, hamba mau berdoa Bapak untuk setiap anak-Mu Tuhan Yesus tempat ini ya Bapak. Tanpa terkecuali Tuhan Yesus, biarlah Kau pimpin mereka Tuhan untuk menjadi duta-duta-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, biarlah melalui mereka teman-teman sekitar melihat Engkau Yesus. Mari teman-teman, kita arahkan kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, di tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman.